Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan PT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpah rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan untuk hadir di virtual ini mengikuti apel pagi sebagaimana hari-hari biasa yang telah kita lakukan. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kembali saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti apel pagi. Mudah-mudahan teman kita yang tidak sempat hari ini untuk hadir, hari-hari berikutnya bisa juga ikut serta di dalam kegiatan ini. Kemudian berikutnya juga segenap warga SMA Negeri 4 Wajo juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua dari Usati. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dan menjadi husul hasanah, husul khatimah. Kemudian mohon Bapak dan Ibu tenaga pendidik yang berkesempatan untuk melayak ke rumah beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga saya sampaikan pada Bapak dan Ibu wali kelas 12, mohon sekali lagi dipastikan anak perwaliannya supaya hari ini rapat orang tua kelas 12 itu sedapat mungkin orang tua yang hadir. Jadi kemarin orang tua siswa kelas 11 dapat dipastikan bahwa besar kemungkinan kemarin tidak ada orang tua siswa kelas 11 yang ikut serta. Kalaupun ada, mungkin itu hanya dari tenaga pendidik yang ikut sekaligus sebagai orang tua siswa. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena dari pertemuan kemarin hampir-hampir pertemuan itu tidak hidup. Jadi tidak ada upaya dari orang tua untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap peningkatan sekolah kita, terhadap kesiapan peserta didik mengikuti asesmen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahkan kemarin ketidakikutsertaan pengurus komite pun menjadi hal yang luar biasa di dalam rapat. Mudah-mudahan hari ini, hari terakhir rapat kita dengan orang tua siswa, khususnya orang tua siswa kelas 12, kehadiran pengurus komite juga bisa hadir untuk memberikan wejangan kepada orang tua siswa kelas 12. Karena ini sangat penting rapat hari ini, Bapak dan Ibu, karena terkait dengan bagaimana ujian sekolah ke depan, kemudian bagaimana SNMPTN, dan bagaimana hal-hal yang memang terkait dengan penamatan siswa kelas 12. Jadi kalau hari ini orang tua siswa kelas 12 juga tidak ikut serta, saya khawatir ada kendala nanti di dalam penamatan siswa kelas 12 nanti. Jadi mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu wali kelas 12 supaya menyampaikan ketegasan kepada anak perwalian kita bahwa harus ada orang tua siswa yang ikut, dan kalau bisa siswa yang bersangkutan pun ikut serta di dalam mendampingi orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang kualitas pendidikan, tentunya salah satu faktor yang mendukung meningkatnya kualitas pendidikan, khususnya di sekolah, adalah bagaimana kualitas kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kualitas
kita sebagai tenaga pendidik, Bapak dan Ibu, tidak sebatas bagaimana menguasai kompetensi, tetapi tentunya sangat diharapkan bagaimana kita mampu menguasai teknologi, bagaimana kita mampu menguasai lingkungan belajar, bagaimana kita mampu menguasai suasana belajar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang kualitas guru, maka tentunya ujung-ujungnya pembicaraan kita adalah bagaimana kita menciptakan sebuah guru yang inovatif. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, untuk menjadi guru yang inovatif, ada 7 kriteria yang harus kita penuhi. Jadi seorang guru inovatif itu ada 7 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, kriteria pertama, Bapak dan Ibu, guru itu harus memahami benar profesinya. Jadi seorang guru yang inovatif, dia harus mampu memahami profesinya sebagai guru. Jadi kalau kita mampu memahami profesi kita sebagai guru, berarti kita mendalami bagaimana tupoksi kita sebagai guru, bagaimana tupoksi kita sebagai pendidik, bagaimana tupoksi kita sebagai pembimbing dan pelatih. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua seorang guru yang inovatif, Bapak dan Ibu, adalah guru itu adalah guru yang rajin membaca dan menulis. Jadi kalau kita ingin menjadi guru inovatif, harus senantiasa kita terus membaca, senantiasa kita terus berliterasi dan menulis, Bapak dan Ibu. Inilah program pemerintah tentang adanya asesmen. Diharapkan kita sebagai guru untuk terus berliterasi, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, kriteria sebagai guru inovatif adalah guru yang sensitif dengan waktu. Artinya Bapak dan Ibu, ketika memang waktu belajar, maka segala urusan-urusan yang lain kita tanggalkan dulu dan kita masuk untuk kegiatan pembelajaran itu. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat adalah guru yang kreatif dan inovatif. Saya kira ini kita sudah memahami dan memaklumi. Kemudian kriteria yang kelima, Bapak dan Ibu, kriteria guru yang inovatif adalah guru yang memiliki 5 kecerdasan. Saya yakin di UPT SMA Negeri 4 Wajo, semua guru yang ada di UPT itu sudah punya tingkat kecerdasan masing-masing. Oleh karena itu, dengan kecerdasan itu Bapak dan Ibu, tentunya ketika kita mengajar, kita tidak boleh menyamaratakan semua siswa. Karena masing-masing siswa memiliki standar kualifikasi yang berbeda. Mungkin ada siswa yang punya kelebihan untuk keahlian yang lain dan siswa yang lain juga punya keahlian yang lain. Tapi bagaimana kecerdasan guru mengkolaborasi perbedaan itu ketika dia mengajar di kelas sehingga tercipta sebuah keunggulan. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu, kriteria guru yang inovatif adalah guru yang dapat menjadikan dirinya sebagai teladan, dapat memberikan contoh kepada lingkungannya, dapat memberikan contoh kepada peserta didik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebagai guru yang bisa memberi teladan adalah guru yang senantiasa memotivasi diri dan memotivasi orang lain untuk kemajuan dari kinerjanya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, guru yang memiliki atau guru yang memiliki tanggung jawab sosial. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menjadi guru yang hebat, guru yang inovatif, harus senantiasa kita memiliki tanggung jawab sosial. Artinya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah menggugurkan kewajiban tanggung jawab mengajar, maka tanggung jawab sosial kita terhadap kelanjutan pendidikan anak, terhadap
bagaimana penanganan anak itu harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Karena kita hidup bersosial, kita hidup dengan masyarakat, maka dari itu Bapak dan Ibu kita tidak boleh arogan, kita tidak boleh putus asa bahwa kita mengurus anaknya orang, tapi anak kita tidak diurus. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Yang jelas kita melaksanakan dengan keikhlasan, insya Allah dengan keikhlasan itu akan bernilai ibadah dan berkah Bapak dan Ibu. Kata kuncinya Bapak dan Ibu, sekolah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Tetapi sekolah mengajarkan kita berpikir logis, berpikir analitik, dan berpikir praktis. Sekali lagi saya ulangi Bapak dan Ibu, sekolah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup, tetapi mengajarkan kita berpikir logis, berpikir analitik, dan berpikir praktis. Saya kira inilah harapan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi nggak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.